Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isyana Azara dengan NIM 187241068 yang akan mempresentasikan artikel ilmiah Improving Large Scale K-Nearest Neighbor Text Categorization with Label Auto Encoders. Di sini ada latar belakang. Masalah yang dihadapi adalah database Medline yang berisi lebih dari 6, juta artikel. Nah, artikel tersebut harus diberi label MESH atau Medical Subject Headline untuk memudahkan pencarian. Namun, pemberian label masih dilakukan secara manual oleh para ahli. Tantangan yang dihadapi adalah ada hampir 30.000 label MSH yang saling terkait dan hubungan antar label yang sangat kompleks. Selain itu, sebagian besar label hanya muncul pada sedikit artikel sehingga menyulitkan sistem untuk membuat prediksi. Selanjutnya, kenapa memilih KNN? Karena KNN sebagai metode lazy learning yang sederhana karena skalabilitasnya yang tinggi, parameter yang minimal, dan mampu memberikan hasil baik pada dataset yang besar. Cara kerjanya pertama yaitu mengubah setiap artikel ke format vektor. Lalu yang kedua cari tangga untuk artikel baru, ambil K artikel yang paling mirip atau jumlah tetangga yang paling data tetangga yang paling mirip. Lalu estimasi jumlah label dengan menghitung rata-rata dari jumlah label tetangga. Dan yang terakhir voting label dengan memilih label yang paling banyak muncul. Selanjutnya ada kekurangan KNN biasa dan juga inovasi yang ada pada penelitian ini. Kekurangannya yaitu sebenarnya cukup mirip dari poin 1 dan 2. Voting langsung mengabaikan label-label yang sering berkaitan dan label yang dipilih pada KNN hanya label yang sering muncul, sehingga ada beberapa label yang terlewat. Inovasi yang diberikan yaitu menggunakan label autoencoder untuk menangkap semantik label atau label-label yang terkait. Nah, KNN bekerja di ruang laten yang padat makna, bukan hanya di permukaan label. Ruang laten tersendiri adalah data yang sudah disederhanakan dan memiliki banyak informasi penting. Jadi, datanya sudah dikompresi. Soalnya di sini ada cara kerja AE plus KNN biasa. Pertama, mengambil dokumen baru, lalu menggunakan KNN untuk mencari key tetangga terdekat. Setelah itu, ambil label dari tetangga tersebut dan dimasukkan ke label encoder. Selanjutnya, label akan dikompresi dari 29.000 sekian menjadi kurang lebih 128 dimensi. Nah, hal ini adalah disebut ruang laten. Nah, setelah itu akan menghitung rata-rata berbobot berdasarkan jarak tetangga. Lalu akan dimasukkan ke decoder untuk dikembalikan lagi dalam bentuk label yang asli. Terakhir, label akan ditentukan berdasarkan threshold tertentu. Di sini ada konfigurasi autoencoder yang memiliki model ada 3, yaitu small, medium, dan large, yang memiliki dimensi laten, lapisan, dan parameter yang berbeda-beda. Dari tabel tersebut, penelitian ini memilih model medium karena ukurannya cukup menangkap kompleksitas 29.483 label MSH tanpa overfitting. Overfitting adalah kondisi di mana model terlalu hafal dengan sebuah data sehingga tidak bekerja dengan baik ketika ada data yang baru. Nah, di sini model small terlalu sederhana dan model large ini lebih mahal tanpa ada peningkatan yang signifikan. Dan yang terakhir di sini adalah hasil dari bentuk grafik dari hasilnya. Dapat dilihat ada KNN dan juga AM medium yang mencapai keseimbangan yang cukup baik antara ketepatan dan kelengkapan dengan MIF, yaitu F1 mikro bernilai 0,53 dengan presisi tinggi 0,58. Nah, di sini juga ada yang terlihat sangat tinggi, yaitu MIP dari KNN ditambah AE large. Namun di sini recall-nya sangat rendah, hanya 0,43. Sedangkan yang kami lihat adalah pada diagram berwarna toska yaitu MIF yang menunjukkan keseimbangan antara MIP dan juga MIR. MIP adalah presisi atau
ke ketepatan dan juga MIR atau recall yaitu kelengkapan. Nah, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah gabungan antara KNN ditambah medium, memberikan hasil terbaik secara keseluruhan dengan MIF 0,54 karena menggabungkan presisi autoencoder dengan recall KNN biasa. Nah, kesimpulannya adalah KNN fondasi yang tepat, sederhana, scalable, cocok untuk jutaan artikel. Lalu, label autoencoder menangkap hubungan antar label yang mampu meningkatkan kualitas prediksi. Yang ketiga, ada konfigurasi terbaik dengan menggunakan encoder medium. Dan yang terakhir, gabungan metode KNN dan autoencoder label memberikan keseimbangan presisi dan recall yang tertinggi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.